Jadi kalau menurut aku ya, makanan ini tidak menggemukkan. Kucing-kucing aku makan Imo KBM ya, kemudian dia langsung beralih ke Happy Cat. Dan nah. Cat lovers, welcome back to my channel dengan aku Meka by Nita. Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini, hai, kenalin, nama aku Nita. Aku adalah makeup artist dan juga cat lovers. Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau beauty, makeup, dan juga kucing, so make sure kamu subscribe aku, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya dan ke semua komunitas kucing yang kamu punya. So, hari ini aku mau kasih tahu kalian sebuah review atau bedah komposisi makanan kucing, and let's get move on to the review. So guys, hari ini aku nyobain Happy Cat ya. Ini tuh saking gedenya aku tuh kesusahan gitu ya buat masukin ini ke kamera. Jadi sebentar. Oh iya, ternyata seperti ini ya. Jadi aku nyobain Happy Cat Grain Free NT. Ini untuk yang kitten dan sebesar 4 kg. Nih ya, 4 kg ya. Kenapa aku beli yang Happy Cat 4 kg? Itu bukan semata-mata karena ada sealingnya seperti ini ya, yang biasa dibilang sama Mas AGG Saputra. Bukan, karena kucing aku udah mulai banyak sehingga aku merasa bahwa 4 kilo ini kayaknya cukup lah ya sebulan ya. Terutama untuk kucing-kucing aku yang masih kitan, yaitu si Molly, Millie, kemudian Torti. Tapi ini juga dimakan sama si Unyul. Karena apa? Kenapa dimakan sama si Unyul padahal dia tuh udah adult? Karena si Unyul itu kan kucing yang kurus ya, betina dan kurus. Jadi aku rasa dia makan yang kitten dan juga grain free itu masih aman-aman aja dan malah lebih bagus. Nah, hari ini kita akan coba ya bedah komposisi makanan Happy Cat yang grain free ini. Jadi aku beli ini harganya tuh kayak 450 atau 460 ribu lah ya. Which mean kalau 460 dibagi jadi 4 kilo, artinya per kilonya tuh harganya kayak cuman 110-an atau 115-an ya. Jadi sebenarnya kalau dihitung per kilo itu cukup ekonomis kalau kamu beli yang ukuran 4 kg langsung. Tapi kalau kamu beli yang ukuran kayak 1,5 kg itu harganya kayak 175 atau 125. Kalau nggak salah 175 ribu deh, apalagi ini kan grain free. Jadi kalau grain free pastinya lebih mahal daripada yang minkas. Nah, kenapa aku nggak beli yang minkas? Karena aku merasa harganya tuh kayak beda-beda tipis gitu lah guys, antara yang namanya minkas dengan yang grain free. Jadi aku lebih baik pilih yang grain free. Tapi next time kalau misalkan ada kondisi-kondisi tertentu di mana aku beli yang minkas, aku akan coba bedah komposisinya dan juga aku akan coba jabarkan untuk kalian semua, oke? Tapi kali ini kita akan ngomongin Happy Cat Grain Free NT untuk 4 sampai usia 12 bulan ya, ada di sini ya. Dan untuk Grain Free NT ini kan sebenarnya untuk yang kitten itu ada 2 kalau nggak salah. Yang pertama itu yang kitten Geflugel ya. Tapi kalau nggak salah Geflugel itu tidak grain free deh seingat aku ya. Tapi dia bisa untuk baby born, yaitu untuk usia 1 bulan. Nah, kemudian aku pilih yang 4 sampai 12 bulan karena ini tuh rasanya duck guys. Jadi dia tuh bukan cuma ada chickennya, tapi juga ada duck, yaitu bebek. Ini adalah flavor yang nggak pernah dicobain kucing-kucing aku. Jadi ketika aku beli 4 kilo itu kan gambling ya. Jadi sebelumnya aku tuh belum ada beli yang ukuran kecil. Jadi aku nggak tahu kucing aku tuh akan suka apa enggak. Jadi aku tuh agak gambling. Nah, kenapa aku pilih yang duck? Karena aku mikirnya kalau mereka suka chicken, artinya duck itu pasti akan lebih suka. Jadi ini tuh adalah flavor yang nggak pernah dirasakan oleh kucing-kucing aku. Kalau kucing aku tuh udah pernah ngerasain flavor beef gitu kan, flavor chicken udah biasa. Nah, flavor salmon juga mereka udah biasa. Tapi untuk flavor duck mereka belum pernah. So, kalau begitu kita akan mulai ya bedah komposisinya seperti apa dan apakah makanan ini tuh aku rekomendasikan apa enggak. Kamu akan bisa lihat di kesimpulan akhirnya. Oke, let's get move on to the bedah komposisi makanan kucing Happy Cat Grain Free NT. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang Happy Cat Duck NT yang mana ini untuk kitten usia 4 sampai 12 bulan. Nah, di sini tuh made in Germany. Kemudian kalau kamu lihat nih ya sealingnya, nah seperti yang aku jelaskan juga, sealingnya itu gampang banget tuh bisa dibuka tutup. Dan ini kayak nah modelnya kayak gini nih, ya kan?
kesehatan Junior Grain Free NT. Kemudian di sini terlihat bahwa flavornya itu adalah dark untuk 4-12 bulan. All in one, ini adalah klaim-klaimnya. Jadi mengkontrol hairball, kemudian termasuk dengan taurin dan mudah dicerna. Nah, ini 4 kilo untuk Young Cat. Nah, pertama kali kamu itu baca di sini, itu kamu cari yang berbahasa Inggris. Memang bener sih, ketika pertama kali kita lihat ini tuh kayak kita bingung yang mana gitu yang bahasa Inggris. Ternyata yang bahasa Inggris itu ada di bagian sini, guys. Nah, di sini ya. Nah, di bagian GB. Nah, Happy Cat Junior Grain Free NT is prepared with delicious duck. Untuk kucing yang benar-benar baru tumbuh dan mengklaim bahwa ini akan memberikan kesehatan hidup untuk kucing kamu. Nah, Grain Free Resap ini cocok untuk kucing yang sensitif antara usia 10-12 bulan. Jadi maksudnya itu ketika usia 10-12 bulan tuh kucing itu mulai kelihatan sensitifnya apa enggak. Jadi bulu-bulunya tuh mulai rontok, entah karena alergi grain atau mungkin alergi hal-hal lain. Atau mungkin bisa jadi alergi minyak ikan. Nah, di sini itu all in one innovative nutritional concept for cat every stage of development. Spesialnya itu untuk herbal control, kemudian tinggi taurin, kemudian banyak banget animal protein, pH control untuk urinary tract health, kesehatan gigi, omega 3, 6 fatty acid, taste quarantine. Jadi rasanya itu high palatabilitas. Nah, lalu lihat bahan-bahannya kayak proteinnya di mana, miligramnya di mana dan lain-lain. Itu sebenarnya di sini nih, di tulisan yang bentuknya kayak begini nih. Nah, dari sini kamu bisa lihat ya. Kita cari yang bahasa Inggris ya. Ini nih ya. Di sini ada crude protein, crude fat, crude fiber, sampai omega 3, sampai manganesinya pun ada, iodin, DL-methionin atau asam amino di bawah-bawahnya itu bahkan ada. Nah, untuk takarannya itu ada di sini. Nah, ini takarannya nih kalau kalian mau baca nih di sini. Tapi ini akan aku jelaskan pada slide selanjutnya. Terus ini adalah bedah komposisinya. Jadi dia ini terdiri dari poultry protein sebesar 24%. Bukan proteinnya yang 24% ya, tapi poultry-nya itu 24% dari total semua kandungan-kandungan yang ada pada grain free di sini. Kemudian dehydrated potato, yaitu potato yang dikeringkan, kemudian potato flakes, kemudian ada meat meal, kemudian ada poultry fat, duck proteinnya sebesar 8%, kemudian lignocellulose, lalu sunflower oil, kemudian beet pulp ini untuk anti hairball, potasium klorid, yes. Nah, semua yang ada di dalam kandungan Happy Cat ini bagusnya tuh dia ada berapa persennya. Jadi misalkan dia menggunakan ekstrak something kayak misalkan siwat ya di sini. Itu tuh ada 0,2%-nya. Jadi ada angkanya. Jadi pakai rumput lautnya itu berapa persen pakai apple-nya. Nah, kemudian ada yuka-nya itu berapa persen, ada chicory root. Lalu kenapa dia ini juga untuk kucing kitten ya? Di sini tuh ada susunya juga, jadi ada milknya. Nah, kemudian di bawah-bawahnya ini kan kalau kamu lihat nih ada font yang berbeda ya, Artichoke, Dandelion, Ginger, Beetroot. Itu adalah ekstrak-ekstrak tanaman yang dimasukkan dalam kandungan-kandungan makanan kucing, yang mana fungsinya itu banyak. Jadi kayak vitamin C, vitamin E, vitamin A, itu semuanya tuh adalah ekstrak dari tumbuhan. Jadi kayak hampir-hampir mirip sama kandungan-kandungan IMO KBM ya. Kalau kamu tahu vitamin C-nya itu kan dari tanaman-tanaman ya, atau tumbuhan ya. Nah, kemudian juga Vigor Sage. Itu kalau kamu lihat kan Vigor Sage itu ada yang ginger, ada yang leaf something gitu. Pokoknya tanaman-tanaman dari ekstrak tanaman. Total ekstrak tanamannya itu 0,15%. Nah, kemudian kita ke zat aditifnya atau vitamin-vitaminnya dari ekstrak-ekstrak tadi pun dari kombinasi-kombinasi dari ingredientsnya. Nah, vitamin A-nya itu 18.000 IU, D3-nya 950, vitamin E-nya 120 mg. So far vitamin B1 sampai B12 itu semuanya tuh kandungan vitaminnya itu gede dan cukup gitu. Dan kamu bisa lihat di situ ada manganesinya 12 mg, kemudian juga DL-methionin, ada zinc, ada omega 3 dan omega 6. Cuman di sini tidak tertulis metabolisme energinya itu berapa. Jadi kilokalorinya itu berapa. Jadi per 1 kilogram itu kita nggak tahu kilokalorinya berapa. Biasanya 60.000 kalori atau 6.000 kalori, kita kan nggak tahu ya, nggak kayak misalkan contohnya IMO KBM yang kemarin aku sempat review, atau Proplan tuh ada metabolisme energinya berapa, dan kadang-kadang RC itu juga ada metabolisme energinya. Lalu kita ke analisanya ya. Ini proteinnya 34, fatnya 19, nggak terlalu tinggi, S-nya 8%, so aman juga. Kemudian fibernya 2,5%, kecil ya, 2,5% itu kecil, tapi karena masih kitten itu nggak masalah. Kemudian kalsiumnya 1,4, sodiumnya 0,4, magnesiumnya 0,1, kemudian taurinnya 1000, fosfornya 0,85%. Nah, ini adalah bentuk dari kibelnya.
Ukuran kibelnya itu pertengahan antara kibelnya makanan kucing yang beauty sama Royal Canin Hair and Skin. Jadi Royal Canin Hair and Skin itu kan agak gede ya, bentuknya bulat kan ya. Nah kalau beauty kan lebih kecil, cuman tetap lebih kecil RC Mom and Baby. Jadi ini tuh kayak pertengahan antara ukuran dari beauty cat food sama RC Hair and Skin cat food. Dan warnanya juga coklat gelap. Kemudian juga untuk garam-garamnya tuh nggak terlalu banyak, tapi tetap ada lah ya, karena kan ini tuh adalah perasa ya. Jadi yang bikin kucing itu mau mengendus aromanya dan mau untuk makan. Tahu tuh. By the way, kita cobain yuk gimana sih rasanya kalau di manusia. Apakah bagi flavor kita itu rasanya enak apa enggak? Bentuknya tuh bulat kayak gini ya guys. Nah, kita coba dulu. Oke, jadi kalau menurut aku berdasarkan pengalaman manusia, berdasarkan taste-nya manusia, makanan ini tuh kalau dibilang rasanya enak mana, itu masih enak RC Hair and Skin atau RC Persian gitu ya. Tapi aromanya juga sebenarnya masih enak aromanya RC. Cuman ketika udah di mulut, ketika udah di dalam air liur kita, itu kayak ada taste di akhir, itu yang rasanya tuh kayak asin-asin gimana gitu. Itu rasanya. Dan rasanya tuh ketinggalan di akhir. Jadi ketika awal kamu ngegigit beda dengan ketika awal ngegigit RC gitu ya. Ketika awal ngegigit RC tuh kayak rasanya tuh udah ada enak-enaknya, udah enak gitu lah ibaratnya. Tapi ketika makan yang Happy Cat ini, itu awal-awal nggak kerasa enak sama sekali. Tapi ketika udah ditelan, udah nyampur dengan enzim kita, itu ada rasa asin, ada rasa gurih. Oke, enough. Nah terus kalau kalian expect makanan Happy Cat yang grain free ini bikin kucing gemuk, itu enggak ya guys ya. Jadi enggak bikin kucing gemuk. Nah ketika aku pakai Happy Cat ini, itu kan kondisi lagi pancaroba ya. Nah kucing-kucing itu lagi sering muntah, lagi sering mencret. Nah tapi ketika aku pakai Happy Cat, dan sebelum aku pakai Happy Cat ini kan kucing-kucing aku makan Imo KBM ya, kemudian dia langsung beralih ke Happy Cat, dan peralihannya itu sama sekali nggak ada masalah, nggak ada mencret, nggak ada muntah. Muntah itu cuma muntah hairball standar lah ya, dan muntah hairballnya itu pun juga nggak sering-sering ya. Si Unyil tuh nggak sering-sering muntah hairball. Kalau dibilang gemuk, enggak, ini sama sekali nggak menggemukkan kucing-kucing aku. Aku nggak melihat adanya perubahan berat badan, kecuali mungkin perubahan panjang dari Molly Millie, wajar karena dia masih kitten ya. Kalau si Unyul itu sebagai kucing yang kurus ya, dan nggak bisa gemuk, dan memang dia tuh kayaknya nggak mau gemuk. Itu perbedaannya cuman ini. Biasanya kalau misalkan dia makan makanan lain yang masih ada grainnya, itu biasanya dia kayak suka letoy-letoy gitu loh, kayak suka tidur-tiduran, tapi nggak gemuk gitu loh. Aku jadi kok heran, jarang berkegiatan, jarang naik-naik, jarang main, jarang bla bla bla, tapi kok nggak gemuk-gemuk gitu loh. Tapi ketika dia pakai makanan yang Happy Cat grain free ini, atau mungkin makanan yang grain free kali ya, tapi ketika aku kasih kitchen flavor yang grain free juga, dia tetap letoy sih, tetap suka tidur, tetap suka apa. Nah ketika dia makan Happy Cat yang grain free NT ini, nggak tahu kenapa kayak dia tuh lebih aktif gitu loh, lebih main gitu loh. Aku nggak tahu kenapa, aku nggak bisa menjelaskan kenapa dia bisa tiba-tiba kayak lebih aktif. Mungkin aja nggak ada yang bikin berat di badannya, tapi juga dengan aktivitas yang lebih tinggi daripada sebelumnya ketika dia nggak makan yang grain free Happy Cat, itu juga dia nggak bertambah kurus, nggak bertambah gemuk. Dan ketika dia banyak aktivitas pun, seperti yang sekarang ketika dia makan Happy Cat ini, itu juga berat badannya nggak turun, nggak ada masalah. Dan ketika makan ini, itu dia sedang tidak birahi. Jadi aku juga bertanya-tanya kenapa kayak dia tuh lebih aktif, kayak lebih kucing sehat gitu loh, kayak kucing yang tidak tidur-tiduran terus-menerus gitu loh. Kalau Molly Millie memang dari awal memang nggak tidur-tiduran. Memang sebagai ras mix dari Maine Coon, mereka itu memang banyak kegiatan, banyak mainnya. Tapi kalau si Unyul sebagai ras yang mix Persia, itu dia itu benar-benar biasanya tuh kayak cuma tidur-tiduran aja, tapi kayak kelihatan lemes. Nah ketika dia makan ini, itu kayak dia tuh kayak lebih sehat, kayak badannya tuh kayak lebih ringan gitu lah. Kemudian kalau untuk Torti tuh suka banget sama makanan ini. Dia tuh makan banyak, dan cuman dia yang kayaknya tuh lebih gendut deh. Kenapa? Karena
menurut aku sih gendutnya tuh bukan karena makanan ini, tapi karena memang metabolisme energinya seperti itu. Jadi kalau menurut aku ya, makanan ini tidak menggemukkan, tidak menguruskan kucing, tapi dia itu memberikan nutrisi atau suplai ke kucing-kucing kita, ke badan kita, ke badan kucing kita itu sesuai metabolisme mereka. Jadi sesuai dengan pembakaran metabolisme dari mereka. Kalau misalkan pembakarannya itu cepat seperti unyil, ya dia akan lebih bagus gitu. Kalau pembakarannya itu lebih cepat lagi seperti moli-mili, maka pertumbuhan panjangnya itu akan lebih optimal, panjang badannya ya. Nah, kemudian kalau untuk kayak torti, yang torti itu kayaknya metabolismenya itu kayaknya agak lambat ya, sama-sama kucing betina ya. Jadi dia tuh kayak cepat gemuk karena memang lebih banyak makan. Dan si torti juga sebenarnya makanan apapun tuh kayak dimakan gitu loh, bahkan raw food dimakan, canned food dimakan, tuh kayak semua itu dimakan. Raw food, jatah raw food kucing-kucing aku itu paling banyak dimakan tuh sama si torti. Jadi kayaknya memang secara metabolisme itu emang torti tuh lebih suka makan dibandingkan yang lain. Makanya kenapa dia lebih gemuk ketika dia makan Happy Cat ini. Jadi bukan murni karena Happy Cat-nya, tapi karena memang metabolisme atau kebiasaan dia itu memang seperti itu. Yang aku perlu kasih tahu ke kamu, sebenarnya kenapa sih kita itu perlu makan makanan yang grain free? Sebenarnya kalau untuk makanan grain free kan aku udah pernah nyobain Kitchen Flavor juga, pernah nyobain. Kemudian aku nyobain Happy Cat. Beberapa kali aku beli Happy Cat tuh memang yang grain free, karena aku merasa harganya tuh kayak beda-beda tipis gitu kan ya. Nah, aku merasa grain free itu kayak lebih apa ya, lebih aman gitu loh. Entah mungkin karena sugesti, tapi sepertinya bukan karena sugesti sih, tapi karena gini, kalau misalkan kucing itu makan biji-bijian, nantinya itu bisa menghambat ke saluran cernanya ya kan. Biasanya kalau biji-bijian tuh pastinya fibernya lebih tinggi, proteinnya memang lebih tinggi, jadi bikin gemuk, tapi gemuknya itu kayak tidak efektif dan efisien gitu loh di badannya dia. Gemuknya tuh ya gemuk aja, tapi gemuknya tuh kita nggak tahu gemuknya tuh menjadi apa. Apakah gemuknya tuh menjadi sebuah nutrisi? Apakah proteinnya tuh mudah dicerna? Apakah tidak? Karena kalau grain free sudah pasti proteinnya mudah dicerna. Dan itulah kenapa kalau makanan yang grain free itu proteinnya tuh tidak setinggi makanan-makanan yang non grain free. Tapi aku mau disclaimer sedikit lagi ya. Jadi untuk Happy Cat yang grain free ini, tetap meskipun dia itu adalah grain free, kamu perhatikan juga, ini kan aku kasih makan untuk si unyil juga, yang kucing dewasa ya. Tapi bukan berarti boleh untuk kucing dewasa ya. Kenapa? Karena di sini magnesiumnya itu 0,1%, sedangkan magnesium maksimal untuk seekor kucing adult itu adalah 0,09%. Kenapa aku kasih makan unyil itu makanan kitten? Karena dia itu kan, kalau kalian lihat makan makanan ya kayak RC Mom and Baby, atau kemudian juga I'm Organic Kitten Mom and Baby. Jadi memang biasanya kalau yang namanya indukan atau kucing betina itu masih boleh makan makanan kitten. Tapi ingat ini ya, tapi ingat, Happy Cat grain free NT untuk yang kitten ini nggak boleh dimakan sama kucing jantan dewasa. Aku ulangi sekali lagi, nggak boleh dimakan sama kucing jantan dewasa karena magnesiumnya 0,1%. Sedangkan untuk idealnya kucing dewasa jantan itu magnesiumnya harus di bawah 0,09%. Sedangkan ini 0,1%. Jadi jangan sampai kucing adult kamu itu kemakan Happy Cat ini meskipun dia grain free. Karena dia itu kitten, jadi magnesiumnya lebih tinggi, karena memang kucing yang kitten itu masih butuh es atau mineral dan atau kalsium yang tinggi juga. Jadi itu nggak masalah kalau untuk kitten, tapi untuk adult jantan itu jangan banget kemakan Happy Cat yang grain free NT kitten ini, oke? Itu dulu dari aku, semoga membantu dan semoga kamu merasa jelas dengan bedah komposisi Happy Cat grain free NT yang dark ini, yang untuk kitten. Jangan lupa selalu dukung aku di channel ini untuk aku bisa bedah komposisi makanan yang kalian pengen. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. So, see you on the next review bedah komposisi makanan kucing dari Makeup by Nita. Goodbye. Aku diliatin unyil. Woi. Press me, yo. Our world where roses bloom. When you speak, angel, sing from above. Everyday words seem turning into love songs.